Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ana Lamria Samosir, saya calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah dari SDN Makassar 02, di mana tempat saya mengajar juga. Perkenalkan dengan Ibu Asih MPD, beliau merupakan kepala sekolah SDN Makassar 02 pagi. Terima kasih Bu Asih sudah berkenan menyediakan waktunya. Izin saya melakukan wawancara dengan Ibu. Sebelum saya bertanya mengenai dilema etika yang pernah Ibu alami, boleh ceritakan sedikit Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Saya sudah menjadi kepala sekolah itu sudah jalan 6 tahun. Nanti bulan Oktober sudah 6 tahun. Oke. Pastikan selama 6 tahun itu Ibu pernah menghadapi yang namanya masalah atau kasus di sekolah ya Bu ya, baik itu dari murid maupun dari gurunya sendiri. Nah, untuk melihat kasus tersebut, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau kasus dilema etika itu kan kasusnya benar melawan benar ya, jadi dua-duanya benar. Kemudian kalau bujukan moral itu sudah pasti lebih ringan karena benar lawan salah, sudah pasti kita akan berpihak pada yang benar. Betul, iya. Jadi lebih mudah mengidentifikasinya Bu ya. Mengidentifikasi. Iya. Kalau gitu untuk selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama dalam masalah-masalah dilema etika? Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu ada 3 ya. Kita mengidentifikasi masalah tadi kan. Masalah itu termasuk masalah apa? Masalah yang mendesak, yang harus segera diselesaikan, itu kita lebih utamakan untuk diselesaikan. Kemudian masalah yang kedua itu masalah yang bisa diselesaikan besok. Nah, itu kita selesaikan, bisa kita tunda. Yang ketiga itu masalah yang bisa diselesaikan dengan terjadwal. Itu kita selesaikan masalah itu dengan jadwal yang kita buat sesudahnya kita mengidentifikasi. Kalau Ibu sendiri ada langkah-langkah tertentu nggak untuk menyelesaikan setiap masalah? Ada, pasti. Langkah pertama kita identifikasi masalah dulu. Kemudian langkah kedua kita cari solusi. Jadi beberapa alternatif solusi. Langkah ketiga kita ambil solusi yang terbaik yang mana dari masalah yang sudah kita cari alternatif tadi gitu. Yang keempat adalah kita ambil tindakan. Setelah tindakan kita ambil, kita koreksi lagi, kita tinjau lagi apakah tindakan kita itu berdampak baik atau tidak. Iya, setuju sih Bu ya. Namun untuk yang hal-hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada nggak satu cara yang menurut Ibu tuh paling efektif untuk menyelesaikan masalah dilema etika? Salah satu yang lebih efektif itu ada 3 resolusi ya untuk menyelesaikan itu. Yang pertama kita harus mencari bukti dulu, karena kita segala sesuatu harus ada datanya. Setelah kita ambil bukti-buktinya, kemudian kita seleksi itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan itu berdasarkan aturan yang ada. Kita harus berdasarkan aturan. Yang terakhir kita harus berdasarkan juga rasa peduli. Bagaimana rasa kemanusiaan kita, tapi juga tidak boleh mengalahkan peraturan yang sudah ada. Ya, seperti ya. Benar Bu. Selanjutnya dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada tidak tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah? Tantangannya adalah bila kita harus memilih antara aturan yang berlaku dengan rasa kemanusiaan. Kalau kita fokus pada aturan itu memang harus tegak, tapi rasa kemanusiaan kita juga kan harus kita kita kedepankan gitu ya. Contohnya misalnya soal sekarang yang pensiun guru honor aja dia nggak usah jauh-jauh. Iya. Pensiun guru honor itu kan aturannya memang tidak boleh menerima guru honor dan harus dikerincing. Tapi kan kita tidak mungkin memecat mereka begitu saja. Terus bagaimana kita mencari solusi yang terbaik supaya mereka tetap punya nafkah
tapi juga aturannya sudah kita tegakkan. Jadi ada di situ ada paradigma di mana ibu harus mengedepankan kebenaran, tapi ada rasa kasihan juga ya, Bu? Ya gitu. Karena memikirkan nasib guru-guru yang sudah ini ya, Bu ya. Oke. Dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, ibu punya jadwal tertentu tidak untuk menyelesaikan masalahnya? Kalau penyelesaiannya itu harus terjadwal, kita jadwal. Tapi kan tadi saya katakan kalau masalah itu datang dan harus segera selesaikan, nggak perlu kita jadwal, langsung kita ambil tindakan bagaimana menyelesaikan masalah itu tanpa menyakiti dan tanpa juga melanggar aturan. Iya, setuju sih. Jadi semuanya harus dijaga ya, Bu ya? Iya, jadi semua harus dijaga. Perasaan dari peraturan juga tetap kita aturan juga harus ditegakkan, tapi ditegakkan. perasaan juga dikedepankan supaya tidak menyakiti semua. Iya. Jadi pengetahuan baru juga nih buat saya, Bu. Iya. Jadi bekal juga buat saya kalau kedepannya nih bagaimana sih harus menghadapi kalau ada masalah dilema etika gitu ya. Jadi memang kalau masalah itu harus segera diselesaikan, ya selesaikan. Contoh. Misalnya ada orang tua guru yang meninggal. Itu kan kita harus selesaikan bagaimana cara dia meninggalkan kelas kan. Iya betul. Kita juga harus atasi kelas, tapi juga kita mengedepankan mereka untuk menengok orang tuanya yang sudah tidak ada. Jadi dua-duanya kita harus selesaikan. Dan kita aturannya sih memang kalau misalnya ada orang tua meninggal itu cuma 3 hari ya dari aturan itu. Tapi kalau memang mendesak dan harus misalnya harus 4 hari atau apa ya kita kasih kesempatan. Jadi tergantung situasi juga ya, Bu ya. Jadi tidak harus kita telak gitu ya, tapi pasti ada resiko. Resikonya ya misalnya dipotong TKD itu resiko guru ya. Tapi secara moral kan kita memberi kesempatan kepada mereka karena mereka sedang berduka. Betul, iya setuju. Lalu tadi kan banyak hal yang sudah biasa ibu lakukan ya. Ada tidak faktor-faktor yang membuat ibu lebih mudah gitu, yang mempermudah ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, kalau kita faktornya itu pasti harus ada data. Jadi segala sesuatu itu kita mengambil keputusan harus ada buktinya, ada datanya. Kalau datanya nggak ada, kita nggak bisa mengambil keputusan sembarangan. Terus kita juga harus konsul lah dengan teman. Misalnya kita wakil kepala sekolah, dengan guru-guru senior, untuk memberi masukan kepada kita. Di samping juga kita harus berpedoman pada aturan yang ada. Ya, setuju. Dari semua yang udah ibu sampaikan tadi, dari semua pengalaman ibu yang pernah ibu hadapi, ada nggak sih pembelajaran yang bisa ibu petik, yang bisa ibu bagikan gitu? Ya, dari pengalaman itu. Jadi kita berprinsip begini, setiap masalah pasti ada solusinya. Setuju. Itu aja. Pokoknya kita menghadapi masalah apapun dengan orang tua murid, dengan guru, pasti ada solusinya. Bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya itu kita lihat data-datanya, kita lihat bukti-buktinya, kemudian kita lihat aturannya, dan semua itu pasti ada penyelesaian dengan baik. Itu aja ya dari saya. Iya. Terima kasih banyak Bu Asih atas pengalaman barunya juga buat saya, pengetahuannya juga buat saya. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu jalani juga semakin dilancarkan ya Bu ya, semakin diberikan hikmat ya Bu ya. Terima kasih, barokah dan sehat. Iya betul, yang penting sehat selalu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Asih, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anna Lauria Samosir, saya calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah Kelapa 2 Wetan 06 Pagi. Perkenalkan, Ibu Agnes sebagai Kepala Sekolah di Kelapa 2 Wetan Pagi. Selamat siang Bu Agnes. Selamat siang Bu Ana, selamat datang di SDN Kelapa 2 Wetan 06 Pagi. Terima kasih Bu Agnes. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Bu Agnes, sudah bersedia untuk melakukan wawancara pada siang hari ini. Kalau boleh tahu Bu Agnes di sini sudah berapa lama?
sebagai kepala sekolah? Sebelumnya saya dipromosikan dari guru penggerak ya. Jadi angkatan 5 diangkat di bulan November tahun 2023. Jadi udah sekitar 7 sampai 8 bulan di sini Bu Ana. Oke, sudah 7 sampai 8 bulan. Ya. Bagaimana Bu Agnes kesan pertama sebagai kepala sekolah Bu Agnes? Harus siap. Harus Ya, siap ya. pertama yang dibangun mentalnya harus siap. Walaupun mungkin pada saat itu saya termasuk kepala sekolah yang di usianya termuda kan di guru penggerak. Jadi harus punya mental yang dimana karena sudah melalui program guru penggerak, sudah pernah juga menjadi tim manajerial di sekolah, baik itu bendahara ataupun wakil. Jadi pasti semua bisa ada solusinya. Itu yang dibangun sih dalam pertama kali saya menjalani amanah ini. Oke, Itu buat. keren banget ya Bu Agnes. Berarti dari pengalaman 7-8 bulan ini pasti dong Bu Agnes sudah merasakan adanya kasus-kasus yang di dalam sebuah pekerjaan itu pasti ada masalah ya Bu Agnes ya. Iya, gitu. betul. Nah selama ini Bu Agnes bagaimana sih cara Bu Agnes mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi di sekolah itu apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Bu Agnes mengidentifikasinya? Iya. Kalau bicara materi ini saya jadi ingat pendidikan waktu di PGP ya, karena waktu itu saya juga belajar ini Bu Ana. Nah, ternyata sekarang saya memang harus mengimplementasikan itu, dan yang ternyata memang harus didasari adalah pertama kita memahami dulu tentang apa itu dilema etika dan juga bujukan moral. Kalau di dalam dilema etika kan tentu kita harus melihat adanya nilai-nilai kebajikan, tapi mungkin ada pertentangan di dalam nilai-nilai kebajikan itu. Kenapa kita bisa sebut masalah itu sebagai suatu dilema etika. Nah, sementara kalau di dalam bujukan moral, artinya kita harus mampu juga memahami aturan-aturan yang berlaku, baik itu norma agama, norma di masyarakat yang memang melanggar. Nah, itulah yang menjadi masalah berdasarkan bujukan moral. Gitu Bu Ana. Jadi harus punya pemahaman pembedaan di antara keduanya itu. Iya betul Bu Agnes. Jadi pada dasarnya kita harus mengerti dulu ya dilema etika itu apa, bujukan moral itu apa ya. Jadi baru kita bisa identifikasi apakah ini merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Bu Agnes ya. Tepat sekali. Oke, dari kasus-kasus yang pernah Bu Agnes jalani ini, bagaimana sih cara Bu Agnes menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama pada kasus-kasus yang dimana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama melihat atau memperjuangkan nilai-nilai kebajikan itu. Bagaimana cara Bu Agnes mengambil keputusan itu? Jadi kalau saya masih berprinsip pada apa yang pernah saya pelajari di program guru penggerak ya. Di pendidikan guru penggerak itu ada 9 langkah pengambilan keputusan. Iya betul. Yang pertama itu saya harus bisa mengenali dulu apa nilai yang saling bertentangannya. Lalu yang kedua saya menentukan siapa saja subjek yang terlibat. Kemudian saya juga mencari fakta-fakta yang terkait dengan masalah pertentangan nilai ini apa sih. Lalu yang keempat melakukan pengujian benar salah dan juga pengujian paradigma di tahapan yang kelima. Kemudian juga saya melaksanakan prinsip resolusi. Nah setelah itu juga melaksanakan investigasi opsi trilema dan juga membuat keputusan pada akhirnya, namun juga direfleksikan kembali apakah keputusan yang dibuat ini sudah tepat atau belum. Begitu Bu Ana. Oke. Berarti masih ada hubungannya dengan 9 langkah yang kita pelajari ya di guru penggerak ya Bu Dan Agnes. itu terpakai sekali. Oh iya betul, setuju Bu Agnes. Lalu nih selama ini yang ketika Ibu Agnes hadapi masalah-masalah yang ada di tempat pendidikan saat ini ya di SDN Kelapa II Wetan ini, langkah-langkah seperti apa sih yang biasanya Bu Agnes lakukan? Iya, yang pertama jelas tadi ya kalau bicara soal dilema etika atau bujukan moral harus bisa membedakan dahulu. Nah setelah bisa membedakan dia termasuk jenis masalah yang mana. Nah kalau memang perlu dilihat nilai apa sih yang dilanggar, nilai apa sih yang menjadi masalah itu. Nah kemudian barulah saya dan juga tim manajerial yaitu wakil duduk bersama. Kalau perlu dilibatkan juga guru-guru yang lain ya yang memang terlibat di dalamnya, mencari subjek siapa saja sih yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini. Kemudian tidak lupa pasti dalam diskusi kami itu kami cari-cari data
sejauh mana sih masalah ini sudah menjadi masalah yang dilanggar begitu ya. Betul. Berdasarkan si dilema etika ini atau bujukan moral. Nah, kalau sudah menemukan fakta-fakta yang relevan dengan masalah tersebut, yaitu kami melakukan uji. Biasanya saya tuh berpedoman pada regulasi yang ada. Jadi saya memang lebih banyak kepada uji regulasi ya Bu, karena kan kita berada di sebuah instansi. Artinya ketika di instansi kita punya peraturan yang mengatur. Nah, jadi ketika diskusi kami membuka kembali bersama-sama peraturan itu, membaca kembali bersama-sama, baik itu Permen, SE dan segala macam yang terkait dengan perundangan. Nah, setelah itu kami melaksanakan uji paradigma ya. Nah, setelah melaksanakan paradigmanya sudah tepat atau belum, barulah kami melakukan resolusi apa sih yang bisa dibuat untuk masalah ini berdasarkan hasil diskusi dengan tim manajerial. Nah, setelah keputusan ini dibuat ya, apakah sudah tepat atau belum, kami masih refleksikan lagi gitu. Kami bawa lagi ke dalam briefing gitu, ke dalam rapat bersama dengan guru-guru yang lain, apakah hal ini sudah tepat atau belum. Memang di situ banyak terjadi pastinya masukan, kritik dan saran. Nah, tapi bagaimana caranya kita tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Iya, setuju. Berarti memang kepake banget ya Bu ya, yang 9 langkah itu ya, memang Betul, terbantu banget dengan apa yang sudah kita pelajari, akhirnya bisa kita implementasikan dalam mengambil keputusan itu. Lalu dari semua yang Ibu sudah sampaikan tadi, hal-hal apa saja sih yang menurut Ibu paling efektif dalam mengambil keputusan untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Ya, sebagai seorang pemimpin, kita bukan hanya pemimpin bagi orang, tapi diawali dari diri kita sendiri. Sebagai pemimpin kita harus tahu aturan-aturan yang berlaku ya. Benar, salah, nilai kebajikan itu bukan menurut kita benarnya, tapi menurut norma agama, norma masyarakat ya. Dan itu sudah diakui bukan hanya oleh kita tapi oleh semua orang di dunia gitu, bahwa ini benar, ini salah gitu. Juga tentang nilai kebajikan itu sendiri juga harus dipahami. Nah, yang paling efektif ya, yang paling efektif itu yang pertama, selain kita sendiri punya pemahaman itu, kita juga harus punya teman-teman atau tim yang memang membuat bahwa punya pemikiran persepsi yang sama gitu. Jadi tim manajerial yang dibangun itu solid gitu ya, untuk pemahaman tentang masalah ini dihadapinya dengan cara menyelesaikan dilema etika kah atau bujukan moral, dan itu harus dibangun sama-sama juga dengan tidak boleh ada yang bertentangan normanya gitu. Jadi memang kami biasakan untuk tetap sesuai aturan. Itu mungkin yang tantangan sekaligus yang efektif juga ya Bu Ana. Kalau begitu, dari yang sudah Ibu jalani ini, apa sih yang tantangan yang paling sulit menurut Bu Agnes sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau dilema etika itu kan bicara soal nilai kebajikan ya. Yang tadi saya katakan bahwa ada tidak sih intervensi diri kita, subjektivitas kita ketika menyelesaikan masalah. Apakah saya punya masalah ini tapi saya punya kepentingan pribadi di dalamnya. Itu yang menurut saya tantangan terbesarnya di situ. Apakah saya pilih kasih terhadap si pemeran A dan pemeran B, ini gurunya yang bersangkutan kah, atau tenaga kependidikannya kah, atau siswanya kah? Nah, yang seperti itu mungkin menjadi salah satu tantangan yang menurut saya itu berat, karena tidak semua orang punya prinsip berpikir yang sama dengan kita. Iya, setuju Bu Agnes, betul. Lalu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, apakah Bu Agnes punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah yang Ibu Agnes hadapi? Lalu apakah dalam menyelesaikan masalah tersebut Bu Agnes langsung menyelesaikan di tempat atau menunggu waktu, begitu Bu Agnes? Kalau saya dengan tim manajerial ya Bu Ana, itu membiasakan untuk melihat situasi kondisi dulu. Karena yang utama dari sebuah masalah itu kan tidak bisa diselesaikan kalau konfliknya sedang panas-panasnya. Betul. Karena akhirnya kita tidak siap
baik saya pun dan si yang membuat masalah ini atau saya pun yang bermasalah, kami tidak siap dengan pemikiran-pemikiran masukan dari orang lain dalam sebuah diskusi. Jadi yang diperlukan adalah waktu untuk menenangkan terlebih dahulu ya situasi yang panas ini. Kemudian pada saat saya sebagai pimpinan, pada saat waktu-waktu itu, menunggu waktu itu, sambil saya mencari-cari entah itu terkait dengan regulasi kah, atau pendapatkah dari teman-teman yang lain, atau bentuk bukti data yang lain gitu. Jadi kurang lebih saya juga sambil tidak berpangku tangan, tidak diam saja, tapi saya sambil mencari data, karena bagaimanapun kita bicara berdasarkan data. Ya betul, ya. Setuju banget. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor gitu yang memudahkan Ibu Agnes untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema etika di sekolah Ibu Agnes? Kalau menurut saya bukan seseorang ya Bu, tapi lebih ke tim. Karena kan sekolah ini bukan hanya saya seorang ya, tapi bagaimana saya dengan tim, terutama tim manajerial baik dari wakil maupun bendahara itu bisa solid menyelesaikan sebuah masalah dilema etika ataupun rujukan moral. Kami bisa sama-sama punya persepsi yang dibangunnya dengan dasar yang sama, terutama dengan pemahaman tentang tadi nilai dan norma yang memang di masyarakat itu benar atau salah. Kemudian juga di masyarakat universal nilai kebajikan itu diakui gitu, bukan lagi hanya berdasarkan kepentingan saya maka nilai itu benar. Jadi menurut saya yang paling suportif adalah dari tim manajerial saya sendiri, kemudian juga dari orang-orang yang memang saya bangun ketika bertemu masalah, selalu membuka ruang diskusi. Artinya ketika tidak siap berdiskusi ya nggak bisa menyelesaikan masalah, maka perlu waktu. Itu yang faktor-faktor yang mendukung ya, kurang lebih memang harus banyak diskusi, komunikasi secara efektif, karena kadang sebagai pimpinan kita kan maunya didengar. Betul. Tapi anak buah kan pasti dia juga punya pendapat untuk didengar. Setuju banget. Gimana caranya biar kita bertemu di tengah-tengah, ketemu solusinya. Gitu Bu Ana. Jadi memang semua diawali oleh komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan anak buah ya, seperti itu. Iya, setuju Bu Agnes. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah ya kita nggak bisa berjalan sendiri ya Bu Agnes ya, harus ada kolaborasi, ada kerjasama antar tim gitu ya. Jadi semuanya memang harus saling mendukung supaya masalah yang kita hadapi benar-benar mendapatkan solusi yang diharapkan ya Bu Agnes ya. Betul. Oke, dari semua yang sudah Bu Agnes sampaikan, Bu Agnes ceritakan, Bu Agnes bagikan gitu, dari semua masalah, dari semua penyelesaian yang pernah Ibu Agnes lakukan, apa sih yang dapat Bu Agnes pelajari gitu, atau yang bisa diambil nilainya dari setiap masalah-masalah yang Ibu Agnes hadapi itu? Ya, kalau sekarang ditanya dengan posisi kepala sekolah ya Bu Ana, itu berarti akan muncul kemampuan memanajerial, karena kan tugasnya kepala sekolah itu mampu memanajerial, terutama dari dirinya sendiri nih, terkait dengan pengelolaan emosi ya. Itu juga menjadi salah satu nilai yang dipelajari ketika kita berdiskusi dengan orang lain, menyelesaikan masalah, apakah kita terbawa emosi atau tidak. Terus yang kedua adalah kita juga menjadi manajerial yang mampu bukan hanya memanajerial SDM, tapi juga dari segi keuangan dan juga aset. Jadi ini semua menjadi ranah manajerial kepala sekolah yang ada nilai plusnya ketika berhasil menyelesaikan satu masalah. Mungkin menyelesaikan itu artinya bukan dia tercapai keharapannya ya, pribadi yang bermasalah tadi, tapi menemukan solusi bersama yang memang baik untuk A dan B. Itu yang saya praktikkan dan yang alhamdulillah sejauh ini aman ya, berjalan lancar gitu Bu Ana. Keren banget Bu Agnes. Jadi saya banyak belajar nih dari cerita Bu Agnes ya. Memang tidak ada yang sia-sia ketika kita mau belajar dari pengalaman, dari pengetahuan yang sudah kita dapat, apalagi dalam materi-materi 9 langkah pengambilan keputusan ya Bu Agnes ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Agnes sudah menyediakan waktu, sudah berbagi pengalamannya, pengetahuannya. Mudah-mudahan
pekerjaan Bu Agnes selalu lancar ya. Amin. Meskipun nanti pasti ada masalah ya Bu Agnes, tapi saya yakin karena sudah dibekali, akhirnya Bu Agnes bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih ya Bu Agnes atas Sama Bu waktunya. Semoga lancar ya untuk CGP-nya, Amin. S2-nya, Amin, amin. lulus semuanya. Amin, amin, lulus semuanya. Ya, terima kasih Bu Agnes. Sama-sama Bu Ana. Sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih Bu Agnes. Sama-sama Bu Ana. Sukses. Selamat siang.